Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali pada hari ini untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah blind spot. Blind spot. Saya melihat sebuah tulisan di bus Transjakarta di bagian belakang, itu tulisannya demikian, avoid blind spot. Avoid blind spot. Hindari atau jauhi titik buta. Apa itu blind spot atau titik buta? Blind spot atau titik buta adalah area di sekitar mobil di mana pengemudi tidak bisa mendeteksi keberadaan objek atau kendaraan lain. Area di mana pengemudi tidak bisa mendeteksi sebuah objek atau kendaraan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dia kendarai. Itu namanya blind spot. Blind spot ini juga bisa diterapkan dalam hal CCTV. Kalau CCTV itu kan untuk melihat ya, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya, ada bagian-bagian yang dia juga tidak bisa lihat. Itu juga namanya blind spot. Nah, berkaitan dengan kehidupan kita, juga ada blind spot, yaitu hal-hal atau wilayah-wilayah atau kejadian-kejadian yang tidak bisa kita lihat. Misalkan, mengapa sesuatu menimpa kita? Mengapa kita menderita? Mengapa kita mengalami hal yang tidak menyenangkan? Mengapa orang tidak suka dengan kita? Mengapa kita mengalami kegagalan? Itu kan hal yang tidak bisa kita ketahui. Itu juga blind spot kehidupan. Atau mengenai masa depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan nanti. Itu juga merupakan blind spot di dalam kehidupan kita. Area-area yang tidak kita tahu. Ya mungkin ada CCTV, artinya ada orang lain yang membantu untuk melihatnya, tapi tidak bisa sepenuhnya. Tetap ada bagian di mana kita tidak bisa tahu. Area-area kehidupan di mana kita tidak bisa tahu. Mungkin ada spion kemampuan kita, tapi kemampuan kita juga terbatas untuk mengetahui keadaan yang sepenuhnya. Kita tidak bisa tahu sepenuhnya keadaan di dalam kehidupan kita. Jadi kita memerlukan seorang pribadi atau kita memerlukan pribadi yang tahu segalanya. Nah, oleh sebab itu berkaitan dengan hal itu, berkaitan dengan kebutuhan kita akan pribadi yang maha tahu, yaitu Tuhan, untuk menghadapi blind spot kehidupan kita, maka kita bisa melihat dua hal penting di dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9a khususnya. Kita bisa melihat dua hal penting. Yang pertama, kesanggupan Tuhan mengawasi semuanya. Kesanggupan Tuhan mengatasi semuanya. Dikatakan di ayat itu, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jelas kata menjelajah ini bisa diartikan pergi berkeliling.
pergi berkeliling. Di dalam King James Version, Alkitab KJV, itu diartikan run to and fro, yaitu lari ke sana kemari. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan bisa melihat semuanya. Mata Tuhan lari ke sana kemari berkeliling untuk mengawasi ciptaannya itu. Jadi dikatakan di sini adalah bumi. Jadi ada tindakan aktif. Ada tindakan aktif. Tidak diam. Nah, kemudian dikatakan kata seluruh bumi ini tentu saja ini mewakili alam semesta sebetulnya. Tapi karena pembicaraan ini khusus mengenai manusia, maka dikatakan seluruh bumi. Ini hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perhatikan di sini ada personifikasi, yaitu dikatakan mata Tuhan. Artinya dipersonifikasikan seperti kita bisa mengerti. Kalau ada yang punya mata berarti bisa melihat, begitu ya. Bisa melihat, bisa tahu, tak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Ibrani 4 ayat yang ke-13, di sana juga dikatakan bagaimana semua itu terbuka di hadapan Tuhan. Ada satu ayat yang lain yang ingin saya bacakan, yaitu Ulangan 29 ayat yang ke-29. Di ayat itu dikatakan demikian. Firman Tuhan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Luar biasa. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Artinya bahwa Tuhan bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tuhan bisa melihat, bisa mengawasi yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa diawasi oleh kita sebagai umatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, dengan demikian apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau Tuhan mempunyai kesanggupan untuk mengawasi semuanya itu berkaitan dengan hal-hal yang tersembunyi bagi kita. Kalau Tuhan sanggup untuk melakukannya itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya tentu saja Tuhan yang tidak terbatas itu terbuka untuk kita datang kepadanya. Oleh sebab itu kita serahkan pada Tuhan yang Maha Tahu itu. Jadi hal-hal yang tersembunyi bagi kita, blind spot kehidupan kita, itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa tahu mengapa hal ini terjadi, mengapa hal itu menimpa kita, mengapa kegagalan kita alami. Kita tidak tahu itu. Maka kita serahkan blind spot yang kita tidak tahu itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai kesanggupan untuk mengawasi semuanya. Kita serahkan pada Tuhan masa depan kita yang kita tidak tahu. Karena Tuhan sanggup. Tuhan mempunyai kesanggupan untuk melihatnya. Hal-hal yang sangat tidak bisa kita lihat, Tuhan bisa melihatnya. Jadi yang pertama, kesanggupan Tuhan mengawasi semuanya. Yang kedua dari ayat ini, kita belajar satu hal lagi, yaitu tujuan, efek atau dampak dari kemahatauan Tuhan. Di ayat itu dikatakan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi perhatikan, dikatakan sebelumnya dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju, mata Tuhan bisa menjelajah, bisa mengawasi seluruh bumi. Untuk apa? Perhatikan ini, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kemahatauan Tuhan itu jelas sekali di sini. Itu untuk kepentingan kita, untuk kepentingan umatnya. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ada tujuan yang jelas. Tetapi perhatikan ada syaratnya. Sebab di sana dikatakan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang, perhatikan, yang bersungguh hati terhadap Dia. Itu syaratnya, yang bersungguh hati terhadap Dia. Hati yang sepenuhnya ditujukan untuk Tuhan. Hati yang sepenuhnya ditujukan untuk Dia yang Maha Tahu itu. Wujud
dari penyerahan segenap hati ini apa? Ya, mengasihi dengan segenap hati, memuji Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan dengan segenap hati, bersandar pada Tuhan dengan segenap hati, dan percaya pada Tuhan juga dengan segenap hati, full heart. Ya, kalau kita mengasihi harus dengan segenap hati dan seterusnya. Jadi tujuan, efek, dampak dari kemahatauan Tuhan itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan umatnya. Melimpahkan kekuatannya asal bersungguh hati terhadap Tuhan. Asal umatnya bersungguh hati terhadap Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-9b itu ternyata ada yang gagal. Bapak Ibu perhatikan ayat 9b itu berkisah tentang Raja Asa. Raja Asa itu Raja Yehuda. Di ayat 1 jelas dikatakan pada tahun ketiga ke-36 pemerintahan Asa majulah Baesa. Nah, itu berarti kan Asa, pemerintahan Asa. Majulah Baesa Raja Israel. Nah, ini kita perhatikan. Jadi ini berkisah tentang Raja Asa, Raja Yehuda, yang akan diserang oleh Raja Baesa. Raja Baesa itu Raja Israel. Nah, apa yang dilakukan oleh Asa di sini? Dia malah minta bantuan kepada Ben-Hadad, itu Raja Aram. Itulah sebabnya Tuhan marah di sini. Tuhan marah. Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan, tapi bagi mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Tetapi karena Raja Asa tidak mau bersungguh hati, malah minta bantuan Ben-Hadad, Raja Aram, maka Tuhan marah. Maka firman ini disampaikan dengan keras oleh hambanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah kegagalan dari seorang Asa, dari seorang Raja Yehuda. Untuk apa? Untuk memahami, untuk bersandar full heart kepada Tuhan, untuk mempercayai full heart kepada Tuhan, dan Raja Asa gagal di dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bersungguh hati terhadap Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan full heart, kalau kita mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersandar pada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada kita. Untuk apa? Untuk menghadapi blind spot tadi. Untuk mengatasi blind spot tadi. Kekuatan yang Tuhan berikan memampukan kita untuk siap menghadapi kenyataan yang tidak kita tahu itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Raja Asa diminta untuk full heart, tapi dia setengah hati. Maka tidak ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia. Seharusnya dia dengan sepenuh hati, segenap hati, mau percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Ben-Hadad Raja Aram. Nah, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kalau kita ingin kekuatan Tuhan melingkupi kita, kemampuan Tuhan melingkupi kita untuk mengerti dan mengatasi blind spot kehidupan kita, maka kita harus mengasihi Dia, memuji Dia, menyembah Dia, bersandar kepadanya dengan segenap hati dan juga percaya penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada lagu rohani yang menarik buat saya, yaitu dalam Kidung Jemaat 416, judulnya Tersembunyi Ujung Jalan. Kira-kira seperti ini lagunya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Luar biasa. Luar biasa lagu ini. Tersembunyi ujung jalan.
Tetapi ketika Tuhan membimbing, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita tidak akan takut. Kita tetap beriman kepada Tuhan, maka hal itu bisa kita lampaui dengan baik. Tentang masa depan itu bait yang keempat begini. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu dengan mata terpejam. Bayangkan itu. Ke negeri yang tidak kita tahu, ke masa depan yang tidak kita tahu, tetapi dengan Bapa kita maju. Itulah sebabnya blind spot kehidupan kita tidak akan menjadi persoalan bagi kita kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka apa yang tidak kita ketahui, kejadian-kejadian yang tidak kita ketahui, kita menjadi paham. Masa depan yang tidak kita ketahui, maka kita berjalan dengan mantap. Langkah-langkah kita jalani, kita lakukan dengan mantap. Karena apa? Karena Bapa sendiri, karena Tuhan sendiri yang membimbing kita untuk mengatasi blind spot masa depan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan petunjuk bagi kami. Bagaimana kami bisa menghadapi blind spot kehidupan kami, titik buta dalam kehidupan kami, kejadian-kejadian dan masa depan yang tidak kami tahu. Kami bersyukur karena dengan bersandar penuh kepada Tuhan, dengan percaya penuh kepada Tuhan, maka kekuatan akan diberikan kepada kami dan kami bisa melangkah dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.